Kisah komandan dan anggota KKB berdamai dengan TNI Polri, bantu jaga keamanan dan ikrar setia NKRI. Belakangan ini sejumlah peristiwa kriminal dan kerusuhan terjadi di Papua yang dilakukan oleh anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebut saja kasus pembakaran kantor Kasbang Papua, pasar puskesmas, dan SD Impres di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang terjadi pada Senin tanggal 13 September tahun 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. KKB juga menyerang tenaga kesehatan di distrik Kiwirok. Belum lagi aksi-aksi kriminal lainnya yang mengancam nyawa masyarakat setempat dan juga aparat. Menghadapi kasus tersebut, saat ini aparat TNI Polri tengah gencar melakukan pengejaran terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, yang telah membuat kerusuhan dan konflik di Papua. Namun di balik itu ternyata tidak semua anggota KKB melakukan hal-hal negatif. Komandan KKB Papua Yusen Tabuni misalnya, dia lebih memilih berdamai dengan TNI Polri dan ikut membantu menjaga keamanan. Sementara anggota KKB lainnya memilih berdamai dengan aparat dan menyerahkan senjata api dan amunisi yang mereka miliki. Mereka juga mengucap ikrar setia kepada NKRI. Sementara di wilayah lain, Komandan KKB Papua Yusen Tabuni lebih memilih berdamai dengan TNI Polri dan ikut membantu menjaga keamanan. Yusen Tabuni merupakan komandan kelompok kriminal bersenjata KKB, yang saat ini masih aktif. Namun, tidak sama seperti pimpinan KKB Papua di daerah lain yang sering membuat keributan dan teror. Yusen lebih memilih kooperatif dengan TNI Polri dalam rangka menjaga keamanan. Melansir dari tribratanyus.polri.go.id, personel Bimas Noken Polres Jayawijaya menyambangi Yusen Tabuni di kediamannya di Jalan Bayangkara Wamena, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021 pagi. Kakorwil Wamena Bimas Noken AKP Harbani Paruki menyatakan pihaknya mengunjungi Bapak Yusen untuk mengajak bekerja sama dengan TNI Polri untuk menjaga bersama keamanan di kota Wamena dan pada umumnya di Kabupaten Jayawijaya. Kami menyampaikan pesan Kamtibmas kepada Bapak Yusen dan keluarga dan berkoordinasi terkait Sidkamtibmas di Papua. Selain itu kami juga mengimbau kepada Bapak Yusen dan keluarga untuk tetap membantu Polri dalam menjaga Kamtibmas di kota Wamena, ujar AKP Harbani. Sementara itu Yusen Tabuni mengucapkan terima kasih kepada anggota Bimas Noken yang sudah mengunjungi dan memberikan pesan Kamtibmas serta memberikan sarkon. Selain itu Yusen juga akan bekerja sama dengan Bimas Noken dan tetap mendukung program Bimas Noken dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Bimas Noken juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada Yusen Tabuni beserta keluarga. Serahkan senjata. Sejumlah anggota KKB Papua menyerahkan beberapa senjata dan amunisi kepada aparat. Mereka juga berjanji setia kepada NKRI. Dan Rem 173 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Dandim 1709, Yawa Letkol In Leon Pangaribuan menerima langsung 6 pucuk senjata rakitan beserta amunisinya, pemberian dari KKB Papua yang ada di wilayah Distrik Angkaisera dan Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen. Acara penyerahan senjata itu berlangsung di Aula Kodim 1709 Yawa. Dan Rem 173 PVB mengungkapkan, dua anggota KKB Papua tersebut menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk laras pendek pistol, 97 butir munisi, 1 buah HT, 4 lembar bendera bintang kejora dan beberapa dokumen. Mereka tergerak untuk menyerah dan kembali ke NKRI setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia karena telah membangun Papua dan juga terlaksananya PON yang sangat megah. Sebenarnya mereka sudah begitu lama menyimpan senjata beserta amunisi ini, sebab mereka itu beranggapan Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua sebenarnya di bawah bingkai NKRI, sambung Brigjen Iwan, melansir dari Koran 173-teniat.mil.id. Selain itu, penyerahan diri kedua simpatisan ini juga karena ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan tanpa dibayang-bayangi oleh kejaran aparat keamanan. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan hasil dari upaya komunikasi yang baik dari Kodim 1709 Yawa dan jajarannya beserta seluruh pihak terkait.
Ini adalah keberhasilan dan terobosan yang dilakukan tanpa memerlukan letusan senjata dan pengejaran aparat keamanan. Lanjutnya, Danrem juga meminta kepada pimpinan TPNOPM wilayah Saireri Fernando Worabay bersama para pengikutnya yang masih berseberangan dengan NKRI untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kami terbuka untuk saudara kami Fernando Worabay meskipun berbeda pendapat dan ideologi, maka kami imbau untuk kembali ke NKRI dan kita ciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan di wilayah ini. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen akan terrealisasikan, harapnya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Letkol In Usep Setiawan Kasiter Korem 173 PVB, Marcelo Belo SAMH Kajari Serwi, AKBP Naharudin Sos Kapolres Waropen, Kapten In Marcelus Worabay dan Ramil tahun 1709-02, Yaptim dan Babinsanya Sertu Jonias M. Rioli. Diolah dari artikel yang telah tayang di surya.co.id dengan judul Anggota KKB Papua menyerah bertambah karena kesuksesan PON, sukarela serahkan amunisi dan senjata.